Businessman Opinion. Mitra bisnis, selain menggunakan APBN dan kerjasama dengan pihak swasta atau BUMN, salah satu alternatif biaya pembangunan ibu kota negara baru adalah melalui crowdfunding atau pendanaan dari masyarakat secara sukarela. Apa komentar Anda mengenai rencana pendanaan melalui crowdfunding ini? 6339160. Saya sangat setuju sekali melibatkan dengan masyarakat supaya masyarakat memiliki itu memang ibu kota untuk kita semua, untuk rakyat, bukan untuk golongan atau untuk orang lain, maksudnya untuk orang semuanya. Nah, jadi saya sangat setuju sekali, apalagi nanti kalau yang masyarakat yang diberikan piagam gitu, itu merupakan satu kebanggaan bahwa kita ada kontribusi terhadap negara ini. Terima kasih. Ya, intinya adalah pemerintah kalau memang tidak punya uang, jangan dipaksakan itu bangun ibu kota, ya. Saya rasa lebih baik uangnya dialihkan ke tempat yang lain, bangun infrastruktur yang lain, bangun sistem teknologi di tempat yang lain, gitu. Karena masih banyak pembenahan di sektor lain negara kita dibanding kita harus mikirkan ibu kota. Saya rasa it's only wasting our money lah, gitu kan. Pemerintah yang menentukan ibu kota berapa pembiayaannya, tapi rakyat yang disuruh untuk menyumbang itu semua. Di mana-mana juga negara itu yang ada juga negaranya membantu rakyatnya, bukan rakyatnya yang membantu pemerintah. Jadi tolong jangan dipaksakan, ya. Jangan terlalu gaya-gaya lah pemerintah. Jangan terlalu membuat sesuatu sejarah di dalam masa kepemimpinannya bahwa ibu kotanya itu pada saat masa kepemimpinan mereka berubah. Itu saja saya bilang, saya rasa tidak fair kalau rakyat harus menanggung itu semua, ya. Jadi jangan dibangun lagi lah ibu kota itu, ya. Itu bagus itu crowdfunding, karena kita jangan dipandang rendah sama negara lain. Topeng Jepang itu kan brengsek gitu, tadinya bilang mau ini terus mundur, kan brengsek gitu. Menurut saya bagus sekali tuh, masyarakat dapat kesempatan gitu ya untuk sama-sama membantu, dan itu akan sangat membahagiakan masyarakat itu untuk dapat membantu bersama-sama. Orang Indonesia kan gotong royong, Ya. gitu. Saya sangat setuju gitu. Ya, ini menurut saya sih sah-sah aja ya. Bentuknya juga sukarela, jadi siapa yang mau aja baru bisa menyumbang. Ya, emang nggak ada yang dilanggar dalam hal ini, boleh-boleh aja. Apalagi namanya kalau orang sedang nggak punya duit kan semua juga bisa dilakukan, ya. Udah nggak ada rasa malu lagi lah. Tapi kayaknya menurut saya ini dapatnya juga akan cukup banyak lah, nggak sedikit. Secara udah banyak orang-orang parpol, orang politik yang kebagian kue pada saat pemerintahan saat ini, ya. Itu aja, terima kasih. Iya, menurut saya kok crowdfunding kan lebih banyak ke arah inovasi teknologi begitu, ya. Dan ya setahu saya kalau untuk digunakan dalam pengembangan IKN kurang tepat ini, ya. Mendingan dia keluarkan soon aja gitu, ya, sehingga dengan rate yang lebih tinggi begitu, 6%, 7%, pasti jauh lebih banyak dana terkumpul daripada crowdfunding yang terus sifatnya sukarela dan returnnya nggak ada. Terima kasih. Saya kira bagus juga ya idenya. Jadi nanti caranya gini, orang Jakarta yang nyumbang itu dikumpulin Jakarta sendiri, Jogja sendiri, Surabaya sendiri, dan nanti di jumlah yang Surabaya atau yang Jogja atau yang Jakarta, setiap kota gitu ya, atau setiap daerah gitu, jumlahnya berapa, bisa dipakai untuk membangun di bagian mana. Nah, itu nanti bangunannya, misalnya bangunan pendoponya. Nah, pendopo ini atas sumbangan orang Jakarta kayak gitu. Terus nanti yang misalnya tempat mana gitu ya, meeting ini atas sumbangan siapa, maksudnya daerah mana gitu. Jadi kayaknya indah juga ya kita
dari berbagai suku atau kota atau daerah gitu ya, pulau itu disatuin. Maksudnya kalau nanti nggak tercover ya satu pulau gitu ya, ini dari Kalimantan, ini dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat kayak gitu. Nah kan bagus juga ya, daripada kita didikte oleh North Atlantic Organization yang mana menukar SDA kita dengan pembangunan itu, kan nanti celaka juga. Makasih. Saya mendukung ide ini, crowdfunding. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, itu pengelolaan dari dana ini nanti bisa transparan dan dipertanggungjawabkan nggak? Itu aja. Masih. Apa nggak ada yang lebih urgensi lagi gitu, maksudnya dari sumber lain dicari. Sementara kita kan juga fiskal tinggi, pajak juga sedang tinggi begini, sama kondisi ekonomi sedang begini gitu. Untuk jangka panjangnya seperti apa gitu, dan pengelolaannya seperti apa, itu aja. Ada yang lebih urgensi saya rasa begitu. Terima kasih. Saya kurang setuju dengan pendapat seperti itu. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena harusnya pemerintah pusat harus memplanningkan secara jelas pada saat kepindahan itu urgensinya apa, kepentingannya apa gitu loh. Ibaratnya kalau kita mau pindah rumah itu kan tentunya mempersiapkan dana, foundnya itu harus disiapkan untuk tidak melibatkan dan menyusahkan banyak orang. Jadi di sini perlu kotek yang kita siapkan untuk tidak mengganggu. Nah, kalau bola panas ini digelintirkan, ya itu tergantung dari masyarakat luas. Kalau memang IKN udah dicanangkan, sampai seberapa jauh masyarakat akan menyerap itu. Tapi pada dasarnya, mestinya ya pemerintah pusat akan menyiapkan segala sesuatu, termasuk dana yang disiapkan, untuk bisa membantu kelancaran pembangunan tersebut dengan segala macam resikonya. Saya kira demikian. Itu ide yang brilian juga, betulnya termasuk dari ide tersebut. Karena kalau untuk semua persiapan itu sudah dimatangkan jauh-jauh hari oleh pemerintah. Justru di sini ada permasalahannya, yaitu perasaan untuk apa masyarakat yang bisa melibatkan dirinya sebagai sumbangsi atau sebagai rasa memiliki kemampuan untuk memberikan kepada negara dan bangsanya. Justru disinilah yang perlu dilibatkan, dan tidak perlu besar-besar memang, dan mereka dilibatkan secara sukarela. Jadi disinilah tujuan akhir daripada pemilikan rasa kepercayaan diri yang besar menjadi bangsa yang besar. Disitulah yang diperlukan. Jadi mereka kalau nggak ngerti, ya jangan ngomong, bilang kalau ada hal-hal yang beginilah, begitulah. Itulah tujuan orang yang pikirannya jelek, gitu. Ya, kasih. Ini kalau pendapat saya sih bagusnya itu pemberantasan korupsi itu harus dimaksimalkan. Jangan presiden punya alasan bukan wewenang saya. Itu kan dia ngangkat Kapolri, ngangkat jaksa, itu kan presiden. Yang kedua itu belanja negara itu sebaiknya itu belanja yang produk dalam negeri. Jadi ekonomi dalam negeri itu kan bergeliat. Di Indonesia kalau bagus, nanti kan pajaknya nambah banyak. Itu begitu. Kalau minta iuran dari masyarakat itu seperti bikin masjid. Bikin masjid itu saya sendiri malu kalau masjid itu minta bantuan. Makasih. Terus terang agak heran juga nih kalau sampai ada dana untuk masuk dari masyarakat untuk pembangunan. Memang kita sifatnya gotong royong, tapi ini nggak masuk akal, nggak logis. Karena ini kan sudah direncanakan dari awal, jadi dengan APBN dan kerjasama dengan swasta. Saya jadi ingat waktu zaman pembangunan itu Senayan, SUGBK, itu zaman Ganevo. Kita semua rakyat mengencangkan ikat pinggang. Ya paling satu jalan paling praktis yaitu mengencangkan ikat pinggang dari pengeluaran pemerintah. Jadi jangan, nggak usah membebankan masyarakat. Terima kasih. Saya juga setuju, cuman begini ya, saya sebagai pedagang juga atau kita karyawan swasta, kami saya melihat begini, kalau memang sukarela, nah ini suka ambigu, satu sukarela, dua swasta, ya. Nah kalau sukarela, saya logika aja sebagai saya pribadi, satu orang nyumbang Rp5.000 aja, ya angkatan kerja kita 150 juta, bisa nyumbang 5.000, itu kurang lebih 75 miliar.
Tapi bagi pemerintah 75 miliar kecil, atau mungkin tidak sebanding karena biayanya ini. Biaya masa depan digabung jadi satu. Ya. Terus yang kedua, kalau untuk dana dari swasta, kepastian hukumnya nggak pasti. Ya, pertama, apakah IKN akan dilanjutkan? Pasti dilanjutkan dari dengan presiden berikutnya atau nanti bisa dijegal. Kedua, nanti dana-dana yang ada itu sebenarnya timbal baliknya ada nggak peraturannya yang sudah dibuat, ya kan? Jadi itu ujung-ujungnya tuh, ya, yang sukarela itu dianggap biasa, tapi maunya swasta juga, begitu. Jadi ujung-ujungnya semuanya ya hitung-hitungan profit dan untungan aja sih, gitu loh. Jadi dana non APBN ini ya ini kayaknya cuma berita sensasi aja, yang ujung-ujungnya harusnya APBN sendiri yang nanggung. Kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa mengatur, mengentangkan ikat pinggangnya gitu loh. Mutasi ini jadi malu-maluin ya, malu-maluin banget gitu. Ini ibaratnya orang kalau mau bangun rumah atau bangun apa itu, dia nggak planning dulu biayanya, dia sanggup nggak untuk nyelesain, udah bangun setengah, tiba-tiba mangkrak gitu. Nah, jangan-jangan kayak gitu. Jadi dari awal saya udah agak berpikir juga bahwa ini maksa. Mungkin Pak Jokowi mendorong proyek ini supaya kayak legacy gitu ya. Jadi nama dia tercatat dalam sejarah bahwa di era dia ibu kota ini pindah gitu. Tapi kalau terlalu dipaksakan, akhirnya jadi kayak gini gitu kan. Nah, kita per 1 April ini PPN aja udah naik jadi 11% gitu kan. Mungkin dari sisi Menteri Keuangan bagus buat dia, tapi kan dari sisi inflasi, dari sisi ekonomi itu akan makin membebani, saya pikir. Dan kalau dibilang sukarela, ya namanya sukarela, ya itu mah kan nggak ada paksaan ke masyarakat ya. Cuma image cari sumber dana lain untuk pembangunan itu yang memalukan buat saya gitu. Jadi bangsa sebesar ini maksa mindahin ibu kotanya tapi dengan meminta-minta gitu loh. Gitu itu, aduh, saya jadi malu jadi bangsa Indonesia kalau sampai kayak gitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih nggak masalah ya, tapi kalau crowdfunding itu kan juga paling berapa besar gitu, nggak mungkin untuk membiayai semuanya, tapi ya boleh lah misalnya mau buat apa gitu, gedung apa gitu, itu boleh lah. Kalau misalnya buat pembiayaan semua atau sebagian besar atau setengahnya pun, itu kayaknya harusnya ada kerjasama dengan swasta ya, atau investor lah, atau ya pokoknya intinya bukan urunan, karena kalau urunan itu atau crowdfunding itu kan ya seberapa besar sih sampai berapa banyak sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, idenya bagus juga, jadi untuk tambahan-tambahan infrastruktur atau fasilitas lainnya gitu. Oke, makasih. Saya pikir pendanaan dari masyarakat itu sesuatu yang baik dan bagus ya, karena pemerintah juga udah baik. Kita juga dikasih vaksin gratis, BBM juga udah sekian 5 tahun lebih udah nggak naik ya. Nah, BPJS juga banyak orang sakit ditanggung. Ya, yang suka ngomong-ngomong NKRI itu mesti bantu lah gitu loh. Negara sendiri masa dibantu, itu bagus lah demi kemajuan negara menuju Indonesia emas gitu loh. Makasih. Sangat disayangkan sih ya. Jadi sebetulnya pemindahan ibu kota ini terkesan jadinya terburu-buru dan seperti menjadi ambisinya pemerintah yang sekarang, karena baru menjabat lalu 2 tahun ini dihantam COVID, dan di sisa masa pemerintahan dipaksakan juga untuk bisa pindah, sedangkan dananya nggak ada. Kita sudah habis-habisan untuk mengatasi kesulitan selama COVID. Jadi ya dulu sih sebelum menjabat, pada waktu masih wali kota, akan memperbaiki Jakarta. Ketika udah jadi gubernur, bilangnya nanti kalau jadi presiden Jakarta akan lebih baik. Tapi kondisinya sampai hari ini, ketika macet masih ada, banjir masih ada, intervensi dari pemerintah untuk perbaikan ibu kota yang sekarang aja belum nyata, apalagi mau membangun satu ibu kota yang baru. Ini satu pertanyaan yang harus dijawab, dipikirkan secara rasional lah. Kalau memang nggak ada, jangan maksa, tunggu pemerintahan yang berikut, bukan masalah ambisi.
Terima kasih. Ya itu, yang mau bangun ibu kota baru, mau bangun istana baru kan beliau. Itu juga pejabat-pejabat beliau juga yang kepengen banget. Kenapa nggak dari gaji mereka aja dan fasilitas yang ada semua di stop, bangun istana baru, bangun ibu kota baru. Kayaknya lebih etis gitu loh, lebih beretika sebagai pemimpin yang ngebet bangun istananya. Makasih. Saya kira topik hari ini yang menyangkut crowdfunding ini adalah sebuah keniscayaan karena ditemukannya internet yang membentuk jaringan sehingga teknologi sekarang digital memungkinkan hal itu terjadi. Dan saya pikir ini satu ide yang baik terlepas daripada pembangunan IKN ya, karena topik kita hari ini kan mengatakan crowdfunding itu apakah bisa diterapkan. Saya pikir sangat bisa. Persoalannya hanya bagaimana mengelolanya. Karena masyarakat ada yang setuju dengan IKN, demikian juga ada yang tidak setuju. Kalau memang ada yang setuju, mereka bisa ikut serta di dalam pembangunannya dengan menggunakan teknologi digital yang disebut crowdfunding. Artinya, pemerintah bisa meraise fund dengan teknologi ini. Persoalan yang paling utama apa? Persoalannya yaitu menjamin keamanan daripada dana yang ditempatkan secara beramai-ramai oleh masyarakat. Bagaimana tingkat pengembaliannya? Dari mana pengembaliannya? Pengelolanya siapa? Dalam hal ini pemerintah. Apakah diterbitkan dalam bentuk seperti apa? Itu saya pikir layak untuk dipikirkan. Karena ya tentu ini untuk kepentingan bersama secara nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.